tadi? Tadi saya nampak tapi saya salah tak kursi. Jazakallah khair. Tausiah dulu. Soalan lepas azan. Soalan selepas azan. Kumpul. Satu saja. Allah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Insyaallah kita akan mengambil masa dalam 32 menit sebelum azan Isya dikumandangkan, dan selepas azan Isya berkumandang akan kita lanjutkan dengan sisi soal jawab. Renung sejenak, mudah-mudahan dalam detik-detik kita bersama pada malam hari ini akan menjadi asbab hidayah, rahmah, maghfirah, kesedaran, keinsafan dalam kehidupan kita dan dalam perjalanan waktu untuk kita menuju Allah Jalla wa'ala. Sumbarang hambatan yang seperti apapun bentuknya, sumbarang cobaan dan ujian yang menimpa kepada seseorang itu mampu untuk menyekat kita daripada tujuan dan juga daripada matlamat ataupun juga daripada kemudahan dalam melaksanakan aktiviti kita sehari-hari. Gangguan dengan seumpama penyakitnya, dengan seumpama ancamannya, dengan seumpama problemnya, musibahnya, malapetaka, cobaan dan yang seumpamanya. Jadi tentu dengan perjalanan waktu dan juga dengan perjalanan hidup kita, dengan kesibukan kita masing-masing akan terganggu urusan kita, akan terganggu pekerjaan kita, dan juga akan terganggu tugas-tugas kita kalau pada waktu dihadapkan dengan masalah, problem, cobaan, ujian, gangguan, ancaman atau penyakit. Sehingga membuat suasana jadi tidak nyaman. Nyamankah kira-kira dengan kita kalau masih tetap juga dipaksakan bekerja kalau pada waktu kita sakit? Jelas kita tidak boleh buat apa-apa dikarenakan karena kita sakit. Bagaimana dengan hati kita boleh tenang? Yang kalau pada waktu dengan ancaman dari masa ke semasa selalu mengancam kepada kita, kepada kesehatan dan juga kepada keamanan kita. Bagaimana dengan kita boleh buat sesuatu, mengurus perniagaan kita, perdagangan kita, politik kita kalau pada waktu kita lagi sedang dilanda musibah. Yang pada waktu kita kebanjiran, yang pada waktu berlakunya gempa bumi, yang kalau pada waktu berlakunya tsunami atau dengan terjangan daripada tsunami, seketika dengan ancaman gunung berapi yang akan meletup, itu membuat suasana dan keadaan di lingkungannya jadi tidak tentram dan juga jadi tidak nyaman. Atau yang pada saat dengan kehidupan kita terbelenggu dengan hutang piutang, itu juga membuat suasana jadi tidak nyaman. Bukan karena kita tidak sehat,
Bukan karena kita tidak aman, tapi dikenakan karena kita tidak punya kemampuan untuk kita melunasi dan juga untuk kita membayar hutang piutang kita, untuk kita menjelaskannya. Akhirnya perasaan kita, ketenangan kita jadi tergugat. Tidak jauh berbeda juga hanya kalau pada waktu ada sebarang ancaman yang mengancam. Dari masa ke masa, katakan saja di kampung kita tuh ada orang gila, samsing sangat. Tak kisah, tak peduli, tak hirau, jumpa siapa saja dia tembak, jumpa siapa saja dia tikam, jumpa siapa saja dia pukul. Tenangkah perasaan kita dalam keadaan seperti itu? Ataupun juga kita tinggal di sebuah lokasi, di sebuah tempat yang pada lokasi tempat kediaman kita tersebut, ternyata pada malam kemarin perompakan berlaku di rumah yang sebelah sana. Berikutnya pecah apa di rumah yang sebelah mana. Berikutnya entah di mana, berikutnya ada pencolekan, berikutnya ada rogol, lekes rogol, berikutnya ada hal-hal yang seumpamanya. Itu membuat kita di taman yang walaupun ada security, kita di depan di gerbang pintu gerbang masuk, tetap membuat hati kita jadi gundah, tepat hati kita jadi tidak tenang. Ini gambaran sederhana. Saya simpulkan, sehingga gangguan yang seperti apapun yang mengganggu perjalanan hidup, mengganggu bisnis kita, perniagaan kita, usaha kita, politik kita, membuat suasana jadi tidak nyaman, membuat suasana jadi terganggu gugat, membuat suasana jadi tidak tentram dan juga jadi tidak menyeronokkan. Masya Allah, tabarakallah, itu baru gangguan tadi itu kepada jasmaninya, gangguan tadi itu kepada sedikit dengan cobaannya, gangguan tadi itu menimpa segelintir daripada warga, gangguan tadi itu menimpa kepada sasaran-sasaran yang disasarkan, yang diinginkan oleh mereka. Ada orang-orang tertentu saja, tapi membuat hati kita jadi gundah. Tak pernah mendengarkah ada dengan budak kecil, mereka tangkap, terus mereka bedah perutnya untuk mengambil buah pinggangnya, kemudian mereka biarkan mati setelah 3 hari baru ditemukan. Itu berlaku. Tidak pernah dengarkah kes rompak, ternyata sisi keluarga diikat tangannya dibelenggu dan juga terpaksa dengan tuan rumah menyerahkan seisi, mempersilahkan apa saja yang nak awak daripada rumahku, yang penting kami jangan dibunuh. Ini baru dengan sedikit ancaman kepada orang-orang tertentu. Bagaimana kira-kira kalau pada itu negara kita terjajah? Renung sejenak. Bagaimana kira-kira kalau pada itu dengan penjajah sudah berleluasa di negara, seperti keadaan di negara-negara Arab sekarang ini, bisa dengan seumpama Syria berlaku perang saudara, bisa dengan seumpama di Mesir berlaku suasana gawat, keadaan dengan bangsa kita sendiri yang dulunya tentara adalah untuk mengamankan, ternyata sekarang tentara justru bertindak secara tadis, secara sadis dan juga secara membabi buta. Bagaimana kira-kira kalau penjajahan itu juga kalau dengan serangan itu berlaku secara total, bukan hanya di ibu kota, ibu negeri, ibu negara, tapi di seluruh wilayah. Sebagaimana kita pada waktu dijajah sama British, sebagaimana Indonesia pernah dijajah oleh Belanda, atau juga Mesir dengan Perancis, Libya dengan Italia, dan juga dengan negara-negara jajahan lainnya. Apa yang kita pikirkan pada waktu itu? Apakah kita berpikiran untuk kita bangun pondok pesantren, atau yang paling dekat dengan zamannya Mustafa Kemal Atatürk? Bagaimana keadaan Turki? Jangankan untuk pikir bangun pondok, bangun masjid, rumah warga emas, ataupun juga untuk perkara-perkara kebaikan yang seumpamanya. Untuk mengamankan diri pun kita tidak dapat memastikannya. Hanya dengan lantunan Allahu Akbar, Allahu Akbar, sudah terancam, ya ima dengan kematian ataupun juga dengan penjara seumur hidup. Itu di zaman Mustafa Kemal Atatürk. Alhamdulillah, tidak ada tandingannya yang namanya nikmatul izman, nikmatul aman, nikmatul salamat, tidak ada tandingannya. Kenikmatan anugerah yang Allah bagikan dengan ketentramannya, dengan keamanannya, dengan kesejahteraannya, dengan keselamatannya, dengan kebahagiaannya, dengan keselesaannya. Alhamdulillah. Apakah ada ancaman-ancaman yang mengancam kesehatannya?
alhamdulillah tidak ada. Yang mengancam kepada keselamatannya, alhamdulillah tidak ada. Yang mengancam tentang bisnisnya, alhamdulillah tidak ada. Yang mengancam tentang politiknya, alhamdulillah tidak ada. Yang mengancam dengan bukit amannya, alhamdulillah tidak akan ada. Coba kalau seandainya ada ancaman-ancaman yang semacam itu, tak akan mungkin muda-mudi ngumpul pada malam hari kemerdekaan dengan dangdutnya, dengan karaoke dan juga dengan hiburannya. Kenapa? Sebab suasana gawat, suasana tidak aman. Mungkinkah kira-kira dengan atlet berdatangan daripada sana sini? Apakah kira-kira dengan sukan olimpik atau juga dengan sukan-sukan yang seumpamanya berkumpul di Bukit Jalil untuk menonton pertandingan bola sepak? Sedangkan negara tidak aman, teroris ada di sana sini. Teroris itu berapa ramai? Kumpulan militan manusia pada beberapa waktu yang lalu itu dalam berapa banyak? Segelintir saja. Itu pun sudah membuat negara kita jadi kelang kabut. Tangkap sana, tangkap sini, hantar sana, hantar sini. Ini kita rasakan pada beberapa tahun yang lalu di zaman Dr. Mahathir. Itu sasaran kepada yang balik daripada Pakistan atau yang balik daripada Mesir, dikatakan kumpulan militan, dikaitkan dengan teroris. Itu pada saat ketika itu membuat penceramah. Tuh masuk tahanan Isa dalam beberapa waktu. Tidak perlu kita sebutkan nama satu persatu. Itu baru sedikit. Bagaimana kira-kira dalam bentuk penjajahan yang saya sebutkan tadi? Luar biasa. Sebab yang terjajah jasmaninya, ekonominya, keamanannya, keselamatannya, ketentramannya sudah tidak terpikir pada saat ketika itu untuk urusan mondar-mandir ke kedutaan Arab Saudi untuk kita melaksanakan ibadah haji dan umrah. Sudah tidak kepikiran dengan izin ke Mesir untuk kita mengadakan acara iftar dan juga sahur bersama tahajud di tengah malam. Kenapa? Suasana di negara tidak aman. Kita lagi sedang dijajah oleh penjajah yang beraksi dengan secara kekerasan, yang beraksi dengan kekerasan seperti pada waktu Indonesia dijajah oleh Jepun. 5 tahun saja perempuan menggigil ketakutan berjalan di hadapan seorang tentara Jepun. Ganasnya, kesadisannya sampai dengan perempuan ditelanjangi. Setelah ditelanjangi diambil pisau, dia sisil, dia potong buah dadanya untuk disakiti dan juga untuk jadi makanan mereka. Siapa yang tidak takut? Ini dengan kekuatan senjata. Siapa yang tidak bimbang dan risau? Hidup dan matinya itu ternyata sudah bergantung kepada keadaan. Nah, kembali kepada cerita kemerdekaan. Alhamdulillah, dengan kemerdekaan yang diraih atas usaha dan pengorbanan daripada prajurit-prajurit, tentara dan juga masyarakat kita pada saat ketika itu, baik gabungan antara tentara dan masyarakat atau juga antara tentara dengan para alim ulama. Ramai di kalangan pejuang-pejuang kita dahulu itu di kalangan para alim ulama. Sebut dengan Imam Bonjol, Cot Nyakdin, Samsuddin, banyak lagi yang saya tidak tahu sejarah, tapi yang secara pasti dalam rangka sejarah itu kesemuanya nama-nama ulama yang melawan penjajah Belanda yang berkuasa di Indonesia selama 350 tahun. Apakah kira-kira ada mal? Apakah kira-kira Indonesia ada pembangunan? Boleh dipastikan mana ada dengan pembangunannya. Dengan stadiumnya, apartemennya, hotelnya, resort dan sebagainya. Itu semuanya tidak akan mungkin wujud saat ketika negara kita terjajah. Terasa nikmat tak saat ketika pada waktu Allah karuniakan kemerdekaan kepada kita. Alhamdulillah, bangun KLCC-nya, itu dengan Maybank-nya, itu dengan CMB-nya, itu dengan apartemennya, itu dengan taman perumahannya, itu dengan resort dan juga dengan tempat rekreasinya, itu dengan Putrajayanya. Tak akan ada Putrajaya kalau ternyata kita masih terjajah. Ternyata setelah kita menikmati segala-galanya dalam hidup, kebebasan untuk kita mondar-mandir, ada tak emas pada saat ketika itu? Tak ada emas, yang ada punyanya British. Kita dijajah. Kekayaan kita dikuras, kekayaan kita diambil habis
Ya, mungkin di antara daripada kebaikan penjajah yang dengan kita boleh beradaptasi dengan bahasa orang putih, sakat bahasa saja, tapi akidah kita dijajah, kehidupan kita dijajah, keamanan kita dijajah, kestabilan kita dijajah, dan juga dengan harta kekayaan yang dimiliki oleh negara jajahan dikuras habis sama mereka. Nah, pada saat ketika itu ada pembangunan. Jangan berbicara tentang pembangunan, jangan berbicara tentang tempat rekreasi, jangan berbicara tentang pusat-pusat hiburan, jangan berbicara tentang kelab-kelab malam. Kalau kita boleh mengamankan yang sebatang kara ini pun itu sudah nikmat. Seperti yang dikatakan, kalau warga Syria sekarang ini boleh makan 1 kali sehari saja, itu satu nikmat yang luar biasa. Kita makan belambak makanan kita sampai tak ke makanan. Seandainya kita mempunyai mulut sebanyak 17 mulut. Jadi tak ada hidung, ada mulut saja. Itu pun tak akan habis makanan yang kita makan. Sampai itu buang makanan kita. Mereka makan 1 kali sehari saja. Ya alhamdulillah, luar biasa. Itu sebagai satu nikmat daripada Allah Jalla wa'ala. Yang ingin kita kongsikan, kita buka wawasan kita, supaya jangan sampai nanti putra putri kita dalam rangka menyambut hari kemerdekaan 31 Agustus yang akan datang, atau pada malam-malam tertentu, agar jangan sampai dengan keluarga kita, lingkungan kita, masyarakat kita, atau dengan diri pribadi kita masing-masing terperangkap dalam jaringan iblis, terperangkap dalam jaringan syaitan wal iyadu billah. Yang tadi sudah saya gambarkan apa yang kita boleh buat pada waktu negara kita terancam, apa yang boleh kita laksanakan pada waktu dengan kita lagi sedang terjajah atau dijajah oleh musuh. Pembangunannya tidak ada, kesejahteraannya tidak ada, hiburan tidak ada. Ya hanana, ya hanana. Orang tak berani berkumpul ya hanana, nanti datang kumpulan teroris, habis itu semuanya. Ya hanana apa? Bagaimana Habib Syekh boleh dengan ya hanana ya hanana? Bagaimana juga dengan Habib Muhammad boleh berbicara dengan seleluasanya? Bagaimana dengan Habib Ali Zainal Abidin boleh menyampaikan tausiahnya? Bagaimana juga dengan seumpama fakir boleh berceramah ke sana dan kemari? Kalau pada saat negara kita lagi sedang terjajah. Jadi terasa betul tak betapa nikmatnya anugerah luar biasa, pemberian yang tidak ada tandingannya, yang namanya kemerdekaan, yang namanya kebebasan. Terbebas kita daripada belenggu penjajah, terbebas kita daripada ancaman penjajah, terbebas kita daripada senjata penjajah, terbebas kita daripada undang-undang penjajah, terbebas kita daripada kekejaman dan juga kesadisan penjajah, terbebas kita daripada kezaliman dan juga kediktatoran penjajah. Jadi kata nenek moyang kita yang telah mendahului kita, kalian yang akan menikmatinya, kalian yang akan merasakannya. Bangunlah negerimu, bangunlah negaramu, nikmati kekayaan-kekayaan yang ada, baik itu yang ada di dalam dasar laut, yang ada di atas permukaan bumi, dan juga yang ada di dalam perut bumi, ataupun juga yang ada di angkasa lepas ribuan jutaan dengan planet-planetnya. Manfaatkan untuk bisnismu, manfaatkan untuk keuanganmu, manfaatkan untuk politikmu, manfaatkan untuk kehidupanmu, manfaatkan untuk keselesaanmu. Mana ada masjid yang seperti ini, itu dengan lampu kristalnya, itu dengan kipas mengipas di tengahnya, itu dengan ekornya. Tanyakan, bila masjid ini dibangun dan juga masjid-masjid yang mewah dan yang indah di Malaysia, apakah sebelum kemerdekaan pada tahun 57 ataupun juga setelahnya, semuanya kebanyakan daripada yang mewah, yang megah, yang cantik, yang indah. Mana ada yang naik Jaguar pada seketika itu dengan Rolls Royce-nya, itu dengan Bianti, dengan Bilanti, apa sih namanya sih? Nama kereta. Itu dengan Lexusnya, itu dengan BMW-nya, tuh depan sana ada dengan Mercedes-nya atau dengan Jaguar-nya. Tak ada. Itu semuanya selepas kemerdekaan. Alhamdulillah, nikmat betul. Jadi kata mereka, setelah dengan kendaraan yang serba mewah, pembangunan yang serba pesat,
keuangan yang serba banyak, politik yang serba stabil, leluasa untuk kesana kemari, berbelanja bebas sebebas-bebasnya, jual beli bebas sebebas-bebasnya, mundar mandir bebas sebebas-bebasnya, musafir bebas sebebas-bebasnya, untuk berbelanja di mana, beli di mana, jual kepada siapa sebebas-bebasnya. Alhamdulillah, kalian telah menikmati bermacam-macam kebebasan, kenikmatan dan kenyamanan. Tapi kenapa dengan kalian tidak mengenang jasa kami? Tapi kenapa dengan kalian kurang asam dan kurang ngajar dengan kami? Tapi kenapa dengan kalian tidak pandai membalas budi baik daripada kami? Tapi kenapa dengan kalian menghadiahkan dangdutnya, hiburannya, minumannya, karaoke-nya, dansanya kepada kami? Macam mana akhirat generasi kita akan bukti selamat yang kalau pada waktu kita telah dikutuk oleh generasi-generasi yang memperjuangkan negara, sehingga dengan kita mendapatkan kemerdekaan pada tahun 57 atau pada tahun 45 dengan Indonesia. Sekarang dengan bahasa rasional, saya tidak berbicara dengan bahasa hukum hakam, tidak berbicara dengan bahasa hadis dan Al-Quran, tapi berbicara dengan bahasa rasionalnya saja. Dari sudut mana logiknya, dari sudut mana kebaikannya, dari sudut mana kebijakannya, dari sudut mana keadilannya, yang seketika dengan jasa daripada pahlawan-pahlawan kita bukan bertungkus-lumus dengan tenaga, tapi justru dengan mereka berupaya untuk merebut kemerdekaan, berarti cabarannya itu adalah kematian. Yang cedera veteran-veteran kita sampai sekarang yang berusia panjang, tak punya kaki, tak punya kaki kedua-duanya, ada yang terputus tangannya, ada yang didorong dengan menggunakan kursi roda ke sana dan kemari. Apakah ucapan terima kasih daripada kalian dengan dangdut? Apakah ucapan terima kasih dengan kalian itu dengan botol minuman meletup atau apalah bahasanya? Dia meletup, meletup. Dia tidak meledakkan. Tutupannya tuh kalau goyang-goyang itu yang saya maksud yang itu tuh. Apakah itu ucapan terima kasih daripada kalian? Jadi mudah-mudahan sedikit sebanyak memberikan masukan dan wawasan kepada kita, membalas jasa kita generasi. Kita kumpulan yang hidup di atas permukaan bumi ini, yang pada suatu ketika nanti kita akan menunggu kebaikan daripada putra putri kita. Yang nanti dengan kita, Kiai, Pak Haji sudah tak ada, Tuan sudah tak ada, Pak Haji juga sudah tak ada, dah habis, selesai, semuanya sudah berada di alam barzah, semuanya sedang menunggu dan menantikan khairat, kebaikan. Ya Allah, mungkin dengan cucuku, ya Allah mungkin dengan anakku, ya Allah mungkin dengan istriku, ya Allah mungkin dengan tetanggaku, ya Allah mungkin dengan karib kerabatku, ya Allah mungkin saja dengan teman-temanku, ya Allah mungkin dengan kenalanku, ya Allah mungkin saja dengan teman-temanku yang pernah bersamaku di masjid ini atau di tempat mana saja. Kita untuk menambah kebaikan sudah tidak punya peluang, kita untuk menambah kebaikan sudah tidak ada kesempatan, kita untuk berubudiah kepada Allah kesempatannya sudah habis. Dunia daru amalin wala jasa. Di dunia ada tempat untuk kita beramal dan tidak ada pembalasan. Hari akhirat nanti selepas kita bertempat tinggal di dalam kubur, di dalam liang lahat kita masing-masing, daru jazain, tempat pembalasan wala amal, dan tidak ada amalan. Masih malas jugakah kita yang duduk di bukit antara bangsa di sini untuk melangkahkan kaki datang ke masjid, salat berjamaah, ikut pengajian, ikut berzikir? Apakah tetap dengan masyarakat kita tidak mau sedar? Apakah tetap dengan masyarakat kita mabuk kepayang? Tuh dengan parabolanya, tuh dengan estronya, demi Allah, sampai kepada detik kita sekarang, kalau kita seleksi, kalau kita hitung, kalau kita buat statistik, kebongkarannya, kejelekannya, kejanggalannya, manfaatnya jauh, kemudaratannya jauh lebih banyak daripada kemanfaatan yang kita dapatkan. Apakah dengan estro tadi itu, apakah dengan enjoy dan juga dengan parabola dan juga dengan stelet tadi itu, ternyata kita lebih rajin, ternyata kita lebih insaf, ternyata kita lebih semangat, ternyata kita lebih kuat, ternyata lebih potensi, ternyata lebih berkualiti.
justru sebaliknya yang berlaku. Anak kita kadang-kadang duduk di bilik sampai sepanjang hari dengan jaringan internet yang serba bebas, tak keluar bilik. Sebab estro sepanjang 24 jam. Itu baru yang estro keluarga yang bulanannya hanya setakat dalam 37 ringgit. Kalau dengan enjo yang untuk seumur hidup, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, itu pun yang masih terhad lagi. Kalau yang bebas yang sampai sekian ratus bayar mukanya sepanjang 24 jam, apa kira-kira yang kita inginkan? Semuanya ada di ujung jari. Gimana kira-kira generasi yang seperti itu akan mengenang jasa baik daripada pahlawan-pahlawan dan juga dengan pejuang-pejuang yang telah korban dalam rangka untuk merebut kemerdekaan agar anak cucu cicit mereka dapat menikmati kekayaan alam, dapat menikmati keindahannya, ketentramannya, kenyamanannya. Alhamdulillah. Jadi dalam satu lagu nyanyian Kosplos, lagu lama, mungkin ada yang pernah dengar lagu itu. Orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat dan kayu, batu jadi tanaman. Nah, begitu. Tongkat, kayu, dan batu jadi tanaman. Orang kata negara kita adalah negara surga. Memang apa yang nak ditanam tidak perlu ditanam. Tumbuh. Tuh Arab Saudi. Kira-kira dalam berapa liter air untuk menyiram tanamannya? Yang disiram saban hari pun kadang-kadang masih layu lagi. Tempat kita tak suruh tumbuh. Kita cari pengabakarnya, kita carikan racun untuk membakar rumput-rumputan dan tanam-tanaman di negara kita. Itu dengan hutannya, itu dengan pemandangannya, itu dengan tasiknya, itu dengan pemandangannya. Masya Allah, tabaraka. Korek sedikit. Kalau kita ada keahlian, kalau kita ada kebolehan, tatap. Ternyata sudah menjadi taman cantik sekali. Di Afrika tidak boleh seperti itu. Arab Saudi tidak boleh seperti itu. Mewah-mewah dan megah-megahnya. Itu dengan Dubai, Abu Dhabi. Mungkin di antara daripada airport yang terbesar di dunia sekarang adalah Abu Dhabi. Dubai. Masya Allah, atau Emirat. Ya Allah, kalau dikatakan KLII 1, KLII 2 itu besar, itu betul. Tapi dengan jumlah bilangan penumpang yang paling banyak dalam berapa ratus ribu pada tiap harinya. Gate berapa? Ruang tunggu yang kita tuju 289. Ya Allah, kita kalau udah tengah-tengah malam udah sepi, KLII kita udah sepi. Besar airportnya, tapi dengan penerbangan yang keluar masuk, penyambung dan penghubung, itu tidak seperti dengan Dubai. Dubai penghubung kita dengan Eropa, penghubung kita dengan Afrika, penghubung kita dengan Asia. Luar biasa. Tapi kalau kita lihat samping menyampingnya masih gersang lagi, masih kelihatan pasir-pasirnya, masih kelihatan gunung-gunungnya, masih kelihatan panasnya. Negara kita situ hijau, situ tanaman, situ cantik. Memang betul-betul surga dunia. Itu tempat strategik yang Allah berikan kepada bangsa ASEAN atau secara khusus dengan bangsa Nusantara. Alhamdulillah. Apakah dengan cara yang saya sebutkan tadi, setelah kita raih kemerdekaan pada tahun 57, bagaimana cara kita meluahkan ucapan terima kasih kepada pejuang-pejuang kita, sehingga kita dengan sebebas-bebasnya dengan menggunakan kendaraan mewah, Roparnya binteli. Ada binteli. Terus atau dengan lagi, masyaallah hebat. Itu kalau seandainya ada 2, 3, 4 orang teroris saja tak bakalan berani keluar. Kalau pada saat ketika itu, kalau di zaman kita sekarang seperti zaman mereka pada saat ketika itu, takkan ada terowongan, masuk terowongan nanti dak dok nak lari kemana kita masuk terowongan. Ingat tak peristiwa Tanjung Priok saat ketika arahan daripada Presiden Soeharto untuk menyerang demonstrasi daripada kalangan para mahasiswa, ditunggu dengan tank-tanknya dari depan terowongan sana, ditunggu kembali dengan tank-tanknya daripada terowongan sebelah sini,
disikat habis dalam berapa puluh ribu yang korban di kalangan mahasiswa pada saat ketika itu. Masuk dalam lori, masuk dalam trailer, jumlah bilangan tidak terhitung. Nah, begitu gambaran sederhana. Itu baru 1% perbandingannya kalau dibandingkan dengan penjajahan. Mudah-mudahan yang mengikuti daripada permulaan tadi itu terbuka pikirannya, wawasannya, hatinya, agar bagaimana kira-kira apa yang kita sukai kalau pada waktu kita sudah mati, apa yang kita sukai kalau pada waktu kita sudah meninggal. Inginkah kira-kira anak-anak kita dangdutan dan menari dari di waktu kita sakit tenat? Anak cucu hitam manis pandang tajammu, siang akan menjadi seperti itu kita. Terus terang saja akan menjerit hati kita dulu. Sialan loh, samsing betul awak nih. Tuan lagi sedang sakit tenat, bernapas saja tersekat-sekat. Ternyata kamu disco menari-nari begitu, itu belum mati lagi. Gimana kalau selepas kita mati? Renung. Jadi kalau seandainya dengan kita tidak boleh pun menyekat dan menghalang leluasa pemuda-pemudi di negara kita. Tak kisah apakah dia di kalangan orang Melayu atau juga di kalangan suku-suku dan juga agama-agama lainnya yang secara pasti pengorbanan daripada orang-orang yang terdahulu sangat-sangat durhaka, sangat-sangat tidak bijak. Kalau dibalas pengorbanan mereka untuk meraih kemerdekaan, itu dibalas dengan perkara yang hura-hura, hal-hal yang tidak keru-keruan, dengan benda-benda dan juga dengan perkara-perkara negatif. Jangan sampai kesimpulan tidak pandai berterima kasih kepada orang-orang yang terdahulu. Jangan sampai kita tidak bijak dalam mengucapkan balasan, mengucapkan terima kasih kepada orang yang sangat-sangat berjasa kepada kita. Memang kemerdekaan itu daripada Allah, akan tapi dengan upaya dan usaha daripada pahlawan-pahlawan kita yang tewas, yang berguguran di medan perang, itu dengan tentara-tentara dan juga dengan pengaman dan juga daripada masyarakat, daripada rakyat sendiri, yang sehingga mereka tidak boleh hidup yang seperti apa, keadaan yang seperti apa, mungkin nanti akan menjadi cacat, mungkin nanti akan menjadi cedera, mungkin nanti akan tewas, mungkin akan tercencang-cencang badannya, tidak problem. Yang penting nanti dengan anak cucu akan dapat mengecap dan juga akan dapat merasakan nikmatul istiqlal, nikmat kemerdekaan dan kebebasan. Allahu Akbar. Akhirnya selepas tahun 57 pembangunan pun juga bermula. Itu dengan rumahnya, itu dengan resortnya, itu dengan hotelnya, itu dengan apartemennya, itu dalam perekonomiannya, itu dengan politiknya. Orang Melayu diposisikan dan ditempatkan di tempat-tempat tertentu untuk mengatur negara dia sendiri dengan kebebasan yang diberikan oleh negara. Alhamdulillah. Maka jangan sampai dengan kita yang mengidam-idamkan, yang mengharapkan balasan positif daripada orang-orang anak cucu generasi akan datang, jangan sampai dengan kita memberikan dampak yang negatif, sikap yang negatif, perkara yang negatif, atau juga dengan usaha yang negatif yang boleh mengecewakan, menyedihkan, menyebabkan mereka mengutuk dan melaknat generasi kita, disebabkan karena dengan sikap yang tidak bertanggung jawab, sikap yang keterlaluan, atau sikap biadab daripada generasi yang sedang bersama kita sekarang ini. Hadza wabillahi taufik wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasalam. Dan selamat menyambut hari kemerdekaan yang ke-50, yang ke-59, yang ke-59. Mudah-mudahan bukan hanya disambut
kemerdekaannya, tapi juga kita merdeka daripada waswas, merdeka daripada belenggu setan, merdeka daripada syirik, merdeka daripada khurafat, merdeka daripada godaan nafsu yang membelenggu kita, yang sehingga dengan kita tidak leluasa untuk menggerakkan kaki dalam 5 waktu sembahyang untuk datang ke masjid, tak leluasa untuk menggerakkan kaki memenuhkan masjid yang kecil ini. InsyaAllah kita kalau kita berstatistik ramai saja penduduknya, tak mesti harus orang-orang luar datang kemari dari jauh untuk berkongsi di masjid kita di sini dengan warga tempatan di sekitar bukit antar bangsa pun insyaallah jamaahnya sudah penuh sampai ke belakang. Kalau tak nak menghadiri ceramah dan pengajian, ya cukup laksanakan sembahyang 5 waktu secara berjamaah. Wallahu a'lam. Ada sebarang soalan siapkan. Kita sambut dengan soalan saja. Adzan dan disaud. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammati was-salati al-qa'imah. آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu 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 akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'd. Kita baru ada satu pertanyaan yang bertulis. Sebelum kita dengari pertanyaan yang pertama, mudah-mudahan kita dapat memahami tentang hikmat dan rahasia daripada kemerdekaan. Kalau hanya jasmani kita yang tidak merdeka disebabkan kena dengan penjajah, paling kesan buruk yang paling sadis, akibat yang paling sadis itu adalah kematian. Itu kesudahan yang mengakhiri segala-galanya. Tapi kalau pada saat diri kita tidak bebas daripada syirik, tidak merdeka daripada kesyirikan, daripada khurafat, daripada kekufuran, daripada riya, daripada sum'ah, daripada ego, daripada angko, daripada takabur, itu bukan hanya sekedar mencederakan kesehatan, tapi akan mencederakan masa depan dan kesudahan kita masing-masing, wal iyadu billah. Jadi kebebasan daripada penjajah, kebebasan daripada kezaliman dan kediktatoran daripada pemimpin-pemimpin yang berkuasa, itu kesannya atau sasarannya hanya kepada jasmani dan juga kepada kehidupan kita. Tapi siapa tahu dan secara pasti orang-orang yang terbunuh, yang dibunuh oleh penjajah, yang ditindas sadis oleh pemimpin dan juga pemerintah, itu insya Allah mereka akan mendapatkan pahala syahadah, kemuliaan nanti di sisi Allah Jalla wa'ala. Yang paling parah kalau pada saat dengan kita masih belum bebas, masih belum merdeka daripada belenggu syirik, daripada belenggu riya, daripada sum'ah, daripada sifat angko, daripada sifat takabur, daripada sifat ego atau sifat egois, daripada hasud dengki, daripada ghibah, mengopat, berbohong, menipu, atau juga dengan perkara-perkara janggal lainnya. Ini kesan buruknya bukan kepada jasmani, tapi kesan buruknya kepada akhirat, kepada masa depan dan kesudahan kita masing-masing. Mudah-mudahan dengan kita di masjid-masjid, di surau-surau dan di pengajian-pengajian, kita dapat belajar sifat yang teristimewa. Tidak ada sifat yang paling istimewa daripada sifat sopan santun. Diriwayatkan tidak ada dalam timbangan kebaikan kita, kebaikan umat pada hari kiamat nanti, apakah itu dengan sembahyang. Tidak ada timbangan yang paling berat dari sejumlah sekian kebaikan yang dilaksanakan oleh umat, itu daripada husnul khuluq, daripada akhlak dan perilaku yang mulia dan yang bagus. Ramah yang pertama, santun yang kedua, sopan yang ketiga, kemudian tawadhu yang keempat, bijak yang kelima, dan juga dengan sifat-sifat yang seumpamanya. Wajar dengan kita kalau kita belajar sifat tawadhu saat ketika kita berada di rumah Allah. Wajar dan patut dengan kita belajar sifat sopan santun saat ketika kita lagi sedang beriktikaf, sedang menunggu waktu daripada waktu kepada waktu, daripada sembahyang kepada sembahyang. Tundukkan kepala kita, tundukkan pandangan kita,
tawajuh. Jangan seperti kita di rumah tuh, seperti belakang santai nyendar, muda lagi, belajar sifat akhlak karimah di depan para tetamu Allah di kalangan para malaikat. Di rumah nak menyendar, nyendar saja seleluasanya, unjurkan kaki, angkat kaki, letakkan kaki atas kepala pun tak ada masalah. Tapi jangan seperti itu pada waktu kita di rumah Allah. Belajar tawadu, belajar rendah diri, sifat mulia, sifat para nabi-nabi dan rasul. Dengan ketawaduan daripada para nabi-nabi dan rasul, mereka mendapatkan sambutan dan berhasil berjaya untuk memasyarakatkan Islam dalam hitungan 23 tahun. Ternyata tidak kurang daripada dalam 1/4 penduduk dunia sudah menganut agama Islam. Zaman kita kemerdekaan memang pada tahun 57, tapi Islam sampai ke negara kita dari nenek moyang kita mengenal Islam sejak beberapa ratus tahun yang lalu. Tapi sampai detik kita sekarang, kita masih belum berhasil untuk mengongsikan kebaikan iman dan yakin, kebaikan amal dan takwa kepada non-muslim yang ada di negara kita. Jangankan untuk kita membawa mereka kepada agama, untuk mengajak mereka kepada kebaikan pun kita tidak mampu. Kenapa? Sebab sifat ego, sifat angkuh itu masih subati dalam kehidupan kita. Bagaimana mereka boleh tertarik? Yang seketika dengan kita berpecah belah dan bermusuh-musuhan antara sesama kita. Itu saling salah menyalahkan, itu saling serang menyerang. Bagaimana kira-kira mereka boleh tergiur dengan kita? Lihat orang Islam, Masya Allah, kalau mereka datang ke masjid, ternyata tuh duduk menyendar, tuh duduk hunjur kaki, tuh duduk bersimbang, tuh sibuk dengan WhatsApp, tuh sibuk dengan SMS misalnya saja. Tak ada sebagian saja, tak payah tengok. Jadi keadaan kita ini tidak menjadi satu kebanggaan, tidak membanggakan. Mungkin saya pernah ceritakan sama kalian, sama kita di sini, bagaimana orang Amerika boleh masuk Islam. Itu hanya melihat kerukunan jamaah tabligh yang dengan keharmonian hubungan antara sama mereka. Secara jujur, orang tabligh ilmunya tak banyak mana. Ilmunya tak banyak, ngajinya pun juga tak banyak. Kadang-kadang dulu adalah orang yang samsing. Salah satu daripada manusia preman bahasa sana, manusia samsing. Tapi ternyata pada saat ketika dia amalkan ilmunya yang sedikit. Jadi kalau kita mendengar, kalau ingin lebih pasti, pergi saja ke Petaling, Sri Petaling, pergi saja ke markas-markas tabligh. InsyaAllah baru saja pengajian dimulakan, itu mereka sudah berkerumun. Mereka katakan kita ingin majelis kita itu seperti majelisnya para sahabat, yang kalau seandainya terjatuh daun akan terjatuh di kepala salah seorang daripada mereka karena terlampau rapatnya. Yang akhirnya diberkati oleh Allah. Pas sejak pada tahun berapa selepas kemerdekaan, ramai mana pengikut pas di Malaysia berbanding dengan orang-orang tabligh. Ekonominya tidak ada, ketuanya tidak jelas, setiausahanya siapa, organisasinya pun juga tidak pasti. Tapi ternyata berkembang pesat di seluruh dunia. Yang mampu untuk membeli gereja, yang mampu untuk membuat pusat-pusat hiburan menjadi markas-markas Islam, itu justru orang-orang tabligh. Sikit saja dengan ilmu yang mereka amalkan. Amalan mereka, siwaknya, baju terangkat sampai ke pertengahan petis, salat jamaahnya, iktikaf di masjidnya, ikram ta'zimnya, sifat yang 5. Ikram taklim, ikram ta'zim saya pun tidak begitu hafal. Tapi saya betul-betul mengagumi mereka-mereka yang tidak punya organisasi, yang tidak punya ketua. Siapa pengetuanya? Tidak ada. Maulana Sa'ad itu bukan pengetua jamaah tabligh, tapi salah satu daripada syura. Tapi macam mana dengan mereka? Masya Allah tabarakallah, mendapatkan sambutan di seluruh dunia. Sampai menjelajahi Soviet yang kiai-kiai tutu guru tidak pernah sampai ke sana, mereka sudah sampai ke situ. Ini berkat mengamalkan sedikit dengan ilmu pengetahuan yang mereka miliki. Tanya, ternyata dia pakar spesialis bedah. Tanya, ternyata dia salah seorang daripada koprat. Tanya, ternyata dia pilot. Tanya, ternyata dia brigadier jenderal. Tanya, ternyata dia ketua polis. Masya Allah tabarakallah. Kita belum ada pangkat, belum ada apa-apanya. Dengan angkuhnya duduk di mana? Di rumah Allah. Jadi ini ada kawan-kawan daripada Johor. Mungkin Haji Syahrum lebih mengenal pasti
dengan sultan kita, Sultan Johor itu kalau ada rakyat menyandar di hadapan beliau itu sudah langsung kena tempeleng atau juga kena tampar. Betul Haji? Betul Ji. Saya sudah tanya ada sama orang-orang Johor. Begitu ketat, begitu hormat Pak Tim. Jadi kata kawan saya Ustadz Kamal, duduk seperti patung saja di depan Tuhanku. Duduk seperti patung saja. Tapi tidak macam tu kita di hadapan Allah. Tapi tidak macam tu kita di rumah Allah. Tapi tidak macam tu pada waktu kita beriktikaf. Kita belajar kalau tidak kita akan dihinakan oleh makhluk. Kita diperlakukan dengan cara dan lain seperti itu. Ya bos. Tapi ada apa? Karena tak memuliakan rumah Allah, akhirnya masuk pejabat. Oke. Siap. Ya. Siap. Oke, Bos. Oke, Bos. Mengampuk pada makhluk. Pada saat ketika tidak mau tolong hormat dan takzim kepada keagungan dan kepada syiar-syiar agama Allah. Jadi kita ingin merdeka, bukan cakap merdeka daripada penjajah, tapi juga merdeka daripada sifat ego, daripada sifat angkuh, daripada sifat sombong. Kenapa kita disuruh sembahyang berjamaah? Sebab pada masa kita berjamaah ini terkumpul. Ini pincin, yang ini korporat, itu menteri, ini kiai, itu Bangladesh, ini tak ada permit, ini tak ada IC, yang ini dah dicabut tauliahnya, yang itu pendatang haram, itu pendatang subuhat, yang itu pendatang makruh, sama-sama di masjid. Oh, Masya Allah, tabarakallah. Jadi tidak semuanya yang di masjid itu datin-datin. Tidak semuanya Tan Sri. Tidak semuanya datu. Di masjid itu ada orang yang tak ada isi. Tak ada sebarang dokumen langsung. Sampai tak kenal nama awak siapa. Dia tak tahu nama dia siapa. Macam mana awak boleh sampai kemari. Dia masuk dalam kapal sayur. Sayur. Masuk kapal sayur. Nyebrang menyelam sampai kemari secara haram. Nah itu ternyata juga di depan. Apa yang dapat kita pelajari? Sifat tawadhu, hormat, ta'zim kepada semua makhluk. Itu diantara daripada hikmat kita berkumpul dalam melaksanakan sembahyang berjamaah. Silakan Bilal. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita sekarang TV Hijrah dan mungkin juga Radio Aiki sedikit dan perbualan-perbualan di pengajian-pengajian senantiasa selalu menyebut-nyebut tentang Imam Ibnu Taimiyah. Menurut Imam Ibnu Taimiyah, fatwa Imam Ibnu Taimiyah, pandangan Imam Ibnu Taimiyah, akidah Imam Ibnu Taimiyah itu senantiasa selalu. Kalau dahulu jarang-jarang kedengaran. Tapi pada saat berlakunya ittisal hubungan antara kita dengan Timur Tengah, secara khususnya Jordan, Mekah, Madinah, Saudia, maka mulai berkembang pemikiran-pemikiran yang seperti itu. Pandangan-pandangan daripada Imam Ibnu Taimiyah. Imam Ibnu Taimiyah adalah salah seorang ulama besar dalam mazhab Imam Ahmad bin Hambal. Bila bermazhab Hambali, salah satu daripada mujaddid atau pembaharu ulama hebat di kalangan mazhab Al-Hanabilah. Tapi dengan beliau ada pendapat-pendapat yang ekstrim, ada pandangan-pandangan yang melampau, dan juga ada pendapat-pendapat yang keluar daripada ijma' ulama. Karena itu beliau dimusuhi, ditentang keras oleh ulama-ulama yang semasa dengan beliau. Ada yang mentakfir, mengkafirkan, ada yang mengatakan sesat, ada yang mengatakan min ahlil bidah dan lain sebagainya. Macam-macam jolokan ulama pada saat ketika itu. Dan juga yang memusuhi beliau bukan orang-orang kecil atau orang-orang yang tidak mengenal pasti tentang syariat dan juga dengan maqasidus syara'. Justru yang menentang keras kepada beliau pada saat ketika itu seumpama Imam Taqiyuddin As-Subki dan juga dengan murid-murid beliau sendiri, khususnya dalam bab akidah.
Ya, yang walaupun kita juga meyakini ada di antara daripada tuduhan-tuduhan yang dilekatkan kepada beliau itu tidak betul, itu direkayasa, tapi juga banyak yang betul dan dapat dibuktikan itu daripada karangan, daripada tulisan beliau sendiri. Jadi kita sangat-sangat tidak menggalakkan dan tidak menyarankan untuk kita mempelajari mu'allafat karangan tulisan-tulisan yang beliau tulis. Takut kalau kita terperangkap dengan pandangan-pandangan yang syaz, pendirian-pendirian yang bercanggah dengan pendirian dan pandangan ahli sunnah wal jamaah, secara khusus ashab al-madzahibil arba'ah. Jadi kalau seandainya kita sampai kepada peringkat mujtahid mutlak pun, kalau hanya sekedar untuk membanding-bandingkan mungkin. Tapi kalau pada tuh kemampuan kita, latar belakang kita masih belum memadai dengan pandangan-pandangan ulama ar-rasikhin, takut kalau kita jadi terumbang-ambing yang sehingga kita akan berpecah belah kembali dengan pandangan-pandangan beliau yang ekstrim, dan daripada pandangan beliau itulah yang diasuh kuat oleh Muhammad bin Abdul Wahab dan kumpulan Salafi dan Wahabi di zaman kita sekarang. ISIS, lahirnya ISIS, sebelumnya Al-Qaeda, itu justru kena menganuti pahaman-pahaman daripada beliau atau daripada Salafi dan Wahabi zaman kita sekarang. Silakan. Betulkah bersalat pada masa sholat tidak sunnah? Nah, itu di antara daripada pendapat mereka. Betulkah? Salaman, bidah, dolalah, sesat. Orang bersalaman macam mana dikatakan sesat? Kalau seandainya Anda punya pandangan, karena ada hadis menyatakan bahwasanya bersalaman itu disunatkan pada masa kita berjumpa, itu betul. Idza taqal muslimani fatasafaha wa takasyara tanasarat dzunubuhuma. Apabila berjumpa antara dua orang muslim terus mereka bersalam-salaman dengan bersenyuman manis, akan berguguranlah dosa-dosa kesalahan mereka. Itu betul. Tapi tidak berarti dengan kita sesat kalau pada waktu kita bersalaman saat ketika kita sudah berjumpa. Sepakat ulama mengatakan memang afdalnya bersalaman itu pada masa kita bertemu. Jadi kita sekarang ini kita duduk bersama terus kita bersalaman. Jadi kata ulama, enggak, selepas kita sembahyang, mana pada saat ketika kita sama-sama sembahyang, seakan-akan kita sudah terpisah daripada dunia kita, masing-masing dengan dunianya, masing-masing khasyah dengan tadallul dan juga dengan tadaburnya. Maka pada waktu kita bersalam ke kanan dan ke kiri, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, seakan-akan kita berjumpa kembali. Atas dasar itulah ulama mengatakan boleh saja kita bersalaman selepas sembahyang. Takkan bersalaman yang seperti itu termasuk neraka juga. Wah, masuk neraka awak sebab kamu bersalaman selepas sembahyang. Kan terlalu sadis banget agama kita. Jadi kalau seandainya bersalaman lepas sembahyang masuk neraka. Kenapa? Sebab tiap yang bid'ah dhalalah, tiap yang dhalalah binar. Kullu bid'atin dhalalah, kullu dhalalatin binar. Gara-gara bersalaman masuk neraka. Mana letak rahmat dan kasih sayang Allah Jalla wa Ala? Orang dengan senyuman manis sambil bersalawat, masuk neraka. Kenapa? Mati Yasin malam Jumat masuk neraka. Karaoke malam Jumat masuk surga. Astagfirullahaladzim. Enggak lah, saya bukan buat perbandingan semacam itu, tapi yang dengan kita cobalah kita lebih relevan, lebih terbuka, lebih berwawasan. Ada PhD, pengajian tinggi, ada skripsi, ada tesis dan lain sebagainya. Sepatutnya kita lebih berwawasan luas dan dapat mengamat dan memahami perbedaan pendapat di kalangan ulama. Toleransi yang tinggi itu sangat-sangat kita harapkan. Ulama mengatakan yang walaupun tidak digalakkan dengan kita menyalami orang yang lagi sedang makan, tapi tetap juga elok dijawab salamnya pada waktu kita menyalami kita. Tidak dianjurkan bersalaman selepas sembahyang, tapi kalau ada orang mengulurkan tangan kepada kita, jangan dengan kita bermasa muka. Kenapa? Ini bid'ah atau enggak? Jadi mengecewakan, melukakan perasaan orang itu lebih parah daripada kita melakukan perkara makruh. Kalau seandainya ada larangan pun setakat tidak digalakkan, tidak dianjurkan, paling kalau seandainya diberat-beratkan pun paling makruh hukumnya bersalaman selepas sembahyang. Tapi mengecewakan, melukakan hati seseorang yang hulurkan orang tua lagi nasam kita bid'ah dhalalah. Masalah astagfirullahaladzim, ekstrem sangat. Begitu Cina hulur tangan, bersalaman. Itu apa hukumnya?
Salafun as-salih mengatakan pada itu bolehkah bersalaman dengan non-muslim? Apa kata Imam Sufyan Tsauri? Kalau kamu bersalaman dengan dia dengan kaki silahkan saja. Nah, begitu toh. Ini kalau sesama muslim bid'ah dhalalah, tapi bersalaman dengan artis. Ayo. Nah, cium lagi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Boleh. Bahkan ada pendapat mengatakan sunnah. Tanah lah. Lepas bayang keluar dia dari situ, tak payah bersalaman. Sebab masjid itu masjid dhalalah dengan masjid bid'ah. Kenapa? Karena bersalaman selepas sembahyang di bawah waktu. Kita kadang-kadang dengan tetangga tak pernah bersalaman langsung. Alhamdulillah ada peluang untuk bersalaman dengan tetangga pada waktu kita sama-sama berjamaah di masjid. Salawatnya ada, senyumannya ada, kerukunannya ada, kemudian juga dengan keakrabannya pun juga ada. Dulu sejak beberapa tahun kita tidak pernah berteguran. Alhamdulillah ada dengan senyumannya. Yang siapa tahu itu menjadi asbab doa permintaan kita dikabulkan. Ulama mengatakan dan itu daripada hadis, di antara daripada detik-detik dan saat-saat waktu doa dikabulkan oleh Allah pada masa bersalaman. Makanya budaya kita sambil bersalaman sambil bersalawat, dan memang disunatkan bersalawat pada waktu kita bersalaman. Arab bersalaman mantap, bukan seperti kita salaman sikit aja. Orang Jawa bersalaman ujung dengan ujung. Arab goyang, zayak, kif halak. Itu mana tasafuh musafahah yang betul. Zayak, atau apa kabar, bagaimana keadaan, iskhbarak, islaunaj dan lain sebagainya. Kata-kata yang seumpamanya. Kita ya oke juga, tapi ada sebagian tempat salaman yang seperti tadi itu. Salaman ujung ke ujung saja. Itu macam itu kalau kita nak disalami sama perempuan tak apa. Supaya dia tak menyalami kita. Tapi kalau sesama laki-laki, kalau perlu 12 tangan goyang-goyang, takasyara idzal takal muslimani fatasafaha wa takasyara tanasarat tahanat dzunubuhuma kama yatanasaru awraqus syajar. Akan berguguran dosa-dosa kesalahan mereka sebagaimana berguguran daun-daunan yang sudah kering. Silakan. Ada yang derek nak tanya sini? Silakan. Dalam Facebook. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh saya bertanya tentang aliran yang manakah yang sebenar mengikut Ahlussunnah wal Jamaah tentang aliran ilmu tauhid yang hak antara ilmu tauhid sifat 20 dengan ilmu tauhid 3 serangkai. Jadi macam mana dengan tauhid yang 3 serangkai, tauhid rububiyah, uluhiyah dengan asma wa sifat, dengan tauhid 20 atau dengan sifat 20. Jadi kita jangan terperanjat, dan mereka juga tidak boleh terperanjat seketika disebut dengan sifat 20. Jadi sebenarnya angka itu tidak ada masalah. Jadi dengan bahan mentahnya, dengan asal muasalnya itu memang sudah ada daripada Al-Quran dan hadis. Semacam mana juga dengan rukun-rukun sembahyang yang 13, yang 14, yang 17, pendapat mengatakan 18. Jadi angka itu tidak penting. Kalau sana tidak ada angka tentang rukun-rukun wudu, tentang rukun-rukun sembahyang, yang penting kita kerjakan semua persyaratan-persyaratan yang harus dilaksanakan dalam sembahyang kita sempurna. Maka macam itulah juga dengan sifat 20. Jadi mereka mempermasalahkan karena dengan angka 20-nya. Sementara satu persatu daripada sifat-sifat yang disebutkan, qidam, baqa, dan juga kalam, sama' dan lain sebagainya, satu persatu itu memang sifat-sifat Allah Jalla wa'ala. Sementara 3 serangkai uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat, pencetus pertama pembagian akidah kepada 3 dan membedakan antara tauhid rububiyah dengan tauhid uluhiyah itu adalah di zaman Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Jadi kalau itu dikatakan akidah salaf, jadi dengan Imam Al-Asy'ari, dengan Imam Abu Mansur Al-Maturidi, kesalafan beliau itu lebih dahulu lagi. Imam Ibnu Taimiyah pada abad yang ke-6, Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, Abu Mansur Al-Maturidi itu masih pada abad ke-3 dan ke-4. Jadi mereka lebih terdahulu. Jadi kalau untuk dikatakan mereka itu atau dengan serangkai yang 3 tadi itu dikatakan sebagai akidah salafun saleh, itu jelas tidak betul, itu tidak berlandasan kepada fakta sejarah. Yang lain, silakan. Habis 5 menit terakhir. Sabar, 5 daqaiq bas. Naam. Apakah
masjid salat dengan majlis ilmu dan adakah rugi dari sudut keuangan? Apakah Masjid salat dengan majlis ilmu dan adakah rugi dari sudut keuangan? apakah rugi daripada sudut keuangan? Saya perhatikan masjid-masjid yang aktif dengan pengajiannya justru masukan keuangannya lebih banyak daripada masjid-masjid yang tak ada kegiatan. Dan kita pun juga mendermakan untuk kegiatan-kegiatan yang seperti ini. Alhamdulillah, coba perhatikan Masjid Mu'adz bin Jabal. Semuanya ikon. Sebelum kegiatan-kegiatan jelas diadakan, mingguan dalam 4.000, 5.000, paling banyak sekarang sudah 10.000. 11.000. Cerita saja tentang ekon, orang nggak menderma. Duit banyak, masya Allah, tabarakallah. Tapi ada juga masjid yang termewah, bukan mewah karena bangunannya, tapi yang terbanyak dengan masukannya, masya Allah, berjuta-juta. Aktiviti kegiatan tidak ada apa-apanya. Datu-datu, tansri-tansri yang sembahyang di masjid itu, tapi tidak ada suasana majlis, tidak ada suasana taklim, tidak ada suasana ilmu. Kita kejar dunia, kita habiskan waktu, habiskan umur untuk kita mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Itu kira-kira untuk kita bekalkan buat apa saja? Apakah kita bekalkan untuk agama? Sedikitlah untuk agama, sedikit untuk kebenaran, sedikit untuk dakwah. Mungkin kalau kita hitung-hitung pun, insya Allah kalau seandainya kita pada tiap pengajian kita mengeluarkan, mengimpakkan 100 ringgit, tiap individu 100, tiap pengajian kita keluarkan 100, insya Allah masih ada dalam berapa ratus yang tersimpan dalam pocket kita. Kalau kita impak 1.000 pun masih ada puluhan ribu dalam account dan juga dalam rekening kita. Jadi itu hanya sedikit sekali duit yang kita impakkan untuk kemakmuran masjid, kegiatan-kegiatan yang diadakan, baik yang kita impakkan untuk derma, yang kita impakkan untuk sedekah, yang kita impakkan untuk pembangunan masjid, yang kita impakkan untuk iftar, impakkan untuk sahur, untuk moreh. Itu yang kita sisakan lebih banyak, lebih banyak. Kalau seandainya 10.000 cek diberikan, itu masih ada 1 juta lagi dalam akunnya. Takkan yang hak sedikit tadi itu untuk agama. Terus dengan kita sudah merasa banyak sungguh. Saya nak ceritakan satu cerita, terulang cerita ini. Sayyidina Abu Bakar ini Siddiq sampai pada suatu ketika duit yang banyak, yang pada waktu beliau hijrah ke Madinah, maka dengan orang tua beliau yang bernama Abu Quhafa. Jadi orang itu sudah buta, beliau sudah buta. Meraba-raba Abu Bakar kemana? Udah hijrah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalian Asma dibekalin dengan apa saja. Jadi pada waktu itu kata Asma, aku tunjukkan karung yang penuh berisi dengan batu. Karung yang berisi penuh. Aku rabakan tangan beliau ke karung itu. Oh oke lah, kata Abu Quhafa, kalau macam itu bekalan untuk kalian, tak apalah dia pergi hijabi saja. Padahal itu tidak lebih daripada karung yang berisi batu, bukan berisi uang dirham dengan dinar. Uang habis untuk dakwah, uang habis untuk agama, uang habis demi untuk masa depan Islam di negara kita. Masya Allah, tabarakallah. Yang pada suatu ketika dengan beliau yang dikenal sebagai salah seorang daripada hartawan atau jutawan pada saat ketika itu, mampu dengan segala keperluan, dengan bisnis dan juga dengan usaha yang beliau miliki. Sampai pada suatu ketika pengemis datang, beliau tidak punya apa-apa. Nak bagi makan, tak ada makanannya. Nak bagi minuman, tidak ada minumannya. Nak bagi buah-buah, tidak ada buah-buahannya. Yang ada sehelai baju yang lekat pada batang tubuh beliau. Si pengemis itu berkata, jangan kau tolak aku kosong kedua belah tangan. La tarudani sifral yadain. Akhirnya beliau lipat baju yang di batang tubuh beliau tadi itu, dilipat-lipat, diserahkan daripada belakang tembok. Kenapa tidak diserahkan secara berhadapan? Sebab beliau sudah hampir setengah bogel. Hanya dengan menggunakan selendang loso, segan malu kalau kelihatan semacam itu. Diserahkan daripada belakang tembok. Pengemis tadi itu pergi, pakaian dipakainya. Tak lama kemudian Nabi kita tanya, mana Abu Bakar? Tak lama kemudian Abu Bakar dipanggil. Begitu beliau masuk ke masjid dengan rasa segan, dengan rasa malu, sebab pakaian yang dipakai pakaian yang tidak menutup seluruh bagian anggota tubuh, tidak lebih daripada selai kain lusuh, tidak lebih daripada selendang yang sudah lusuh. Duduk sebagaimana duduknya seorang perempuan seperti kita duduk di waktu iftiras atau tawarruk. Tak boleh leluasa bersila, takut kalau kemaluan akan kelihatan.
Tak lama kemudian datang Arabi pengemis tadi itu dengan memakai pakaian Sayyidina Abu Bakar. Lawa, cantik, indah, bagus. Semuanya tahu itu adalah pakaiannya Sayyidina Abu Bakar. Tapi sedang berada di batang tubuh seorang Badawi miskin. Tapi karena kemiskinannya mereka senyap. Badawi tadi itu langsung membisikkan sesuatu kepada Rasulullah SAW. Bisik, bual, terus menghilang. Nabi kita panggil Sayyidina Abu Bakar. Nabi kita tanyakan para sahabat, tahukah kalian siapa laki-laki tadi itu? Itu adalah malaikat Jibril menyamar sebagaimana seorang miskin. Dia menyampaikan salam daripada Allah kepadamu ya Abu Bakar. Restukah kamu dengan keadaanmu yang seperti itu? Bagaimana aku tidak ridho dengan anugerah dan juga dengan ujian yang ditimpa Allah kepada diriku. Allah yukri'uka salam, hal tarda anta ya Abu Bakrin, apakah kamu ridha dengan Allah dengan keadaanmu itu? Menangis beliau saat ketika mendengar ucapan semacam itu atau berita informasi seperti itu daripada Rasulullah. Aku yang kerdil mendapatkan titipan salam, amanah salam daripada Allah. Allah bertanya, apakah kamu ridho dengan keadaanmu? Itu suatu anugerah dan pemberian yang luar biasa. Pernahkah kita bersedekah sampai seperti itu? Sehingga dengan kita komplit dengan kegiatan-kegiatan yang diadakan. Banyak mana duit yang kita impakkan? Pernahkah kita impakkan separuh daripada harta kekayaan kita demi untuk agama? Jangankan dengan duit, katakanlah dengan tenaga, dengan waktu, itu agama. Sampai ke negara kita sini, berkat daripada orang-orang Hadramaut. Tadi malam mereka ngobrol antara sama mereka. Mereka kira saya tidak paham. Saya dengar katanya kata orang Indonesia, kata orang Malaysia, Islam ini sampai melalui orang Hadramaut, melalui Arab-Arab daripada sana. Tapi justru sekarang mereka disesatkan sama warga-warga kita. Dalam arti saya yang menyesatkan itu bukan semuanya. Itu paling Salafi dengan Wahabi saja, yang tidak mengenang jasa kebaikan daripada warga Arab yang membawa Islam ke negara kita. Berarti kita sudah terutang jasa dengan mereka-mereka. Itu waktu pengorbanan dengan tenaga, harta dan juga dengan kekayaan demi untuk masa depan agama. Tidak, demi untuk masa depan bangsa agar kita masuk surga, mendapatkan rahmat yang abadi daripada Allah. Jadi kira-kira pengorbanan yang seperti apa yang nak kita pertikaikan tentang agama? Pengorbanan yang seperti apa yang nak kita pertengkarkan untuk masa depan umat, yang kalau dengan kita ketaksiran, kesilapan dan kesalahan kita dengan agama itu tidak dapat dihitung. Mudah-mudahan kalau kita tidak mampu untuk mengulurkan tenaga, waktu, puluhan dan kesempatan demi untuk masa depan Islam di negara kita, ulurkanlah harta kita, kekayaan kita, agar masjid-masjid rumah Allah makmur dengan pengajian-pengajian yang diadakan, pencerahan. Insya Allah kalau kita tidak dapat maklumat baru pun daripada tiap pengajian yang diadakan, kita berada di raudhatin min riyadil jannah, muslimat yang duduk sesaat waktu, bukan dengan saya, dengan sesiapapun, kita sudah berada di dalam kebun-kebunan sorga. Coba nanti selepas mati baru kita lihat, ya Allah, seandainya duit dan kekayaan yang kita miliki kita impakkan agar wujud majlis-majlis yang seperti itu kita anggap sedikit, karena dengan keuntungan yang kita peroleh, keuntungan yang kita dapatkan daripada Allah, hati kita terasa bening dan tenang. Di majlis-majlis ilmu kita berpeluang untuk bersama para malaikat. Kalau harus dibayar sampai 1 juta RM pun pada tiap majlis yang seumpama ini diadakan, itu masih sedikit. Kenapa? Sebab imbalannya. Tapi memang mata kita tidak melihat. Kalau ingin lebih pasti dengan jawabannya, mati malam hari ini, hantar SMS setelah masuk ke dalam liang kubur, Syekh, betul apa yang antum katakan tempo hari. Tapi kalau kita tak mati, tentu tak tahu tentang hakikat yang kita sebutkan tadi. Kalau sudah mulut tak bercakap, mata sudah tidak melihat, sudah terkurung di dalam liang lahat, baru sedar. Ini majlis-majlis seperti ini, sultan-sultan, raja-raja, menteri-menteri akan cemburu yang seketika mereka tidak berpeluang untuk datang ke rumah Allah dengan i'tikafnya atau dalam suasana majlis dan juga dengan pengajiannya. Sesaat waktu Nabi kita bersabda, satu bidang ilmu yang kita pelajari dan yang kita dapatkan daripada seseorang itu lebih berarti daripada 1000 rakaat
sembahyang. Bagaimana macam-macam yang kita bicarakan, hukum hakam, hukum salam tadi yang ditanyakan tentang Imam Ibnu Taimiyah, tentang akidah. Insya Allah ada berkat dan juga ada kebajikannya. Cukup? Ada satu soal lagi terakhir, akhir surah Al. Mohon pencerahan daripada apakah perlu mandi wiladah dahulu atau hanya mandi nifas saja, dan apakah mandi wiladah? Dia dua kewajiban, muslimah dua kewajiban. Kita ada 6 macam mandi. Mandi yang pertama mandi karena jima. Mandi yang kedua karena keluar air mani. Mandi yang ketiga disebabkan kena kematian. Yang tiga ini itu antara laki-laki dengan perempuan. Sebagaimana si mati laki-laki wajib dimandikan, perempuan juga seperti itu. Macam juga pada waktu keluar air mani. Katakan saja asbabnya kena bermimpi, atau kena beronani, atau juga asbabnya kena jima. Keluar tidak keluar, sempurna tidak sempurna, baru saja mulai proyek ada telepon. Assalamualaikum Haji. Astagfirullahaladzim. Awak ni kenapa datang jam begini ni, jam orang buat projek di hari Jumat ni, kenapa kacau aku? Akhirnya tak sempurna, misal saja. Tetap wajib mandi, jangan beralasan. Oh belum lengkap lagi, belum sempurna. Baru masih mukadimahnya lagi. Nah, kalau mukadimahnya sudah di jalan berarti kena mandi lah. Pasangan itu kena mandi. Satu kena jima, yang kedua dikenakan karena kematian, yang ketiga dikenakan karena keluar air mani. 3 khusus untuk perempuan. 1 kena lepas uzur, yang kedua kena lepas nifas, yang ketiga kena melahirkan. Jadi mandi wajib karena melahirkan beda dengan mandi wajib selepas nifas. Yang selepas nifas itu selepas habis 30 hari ikut keadaan, 40 hari, 60 hari lepas bersih daripada darah nifas wajib mandi. Sementara mandi wiladah itu mandi yang wajib dilaksanakan selepas melahirkan. Kata ulama, sebab janin yang keluar daripada rahim itu berasalkan daripada air mani laki-laki dan perempuan. Maka seolah-olahnya sama seperti kita pada waktu keluar air mani. Karena itulah mandi selepas melahirkan itu hukumnya wajib. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimis shalah.